Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bu Vera akan melanjutkan tema 5 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Bu Vera akan menggabungkan lagi materi pada subtema 1 dan juga subtema 2. Jadi ketika belajar di LKS, anak-anak bisa membuka materi pada subtema 1 dan subtema 2. Nah, yang akan kita pelajari adalah tentang formulir. Pada layar, anak-anak melihat ya ada sebuah formulir pendaftaran kegiatan. Jadi, apa itu formulir? Formulir adalah lembar atau surat yang harus diisi. Tujuan pembuatan formulir adalah untuk mempermudah klasifikasi data, prosedur kerja, dan memperoleh data diri seseorang. Nah, formulir tadi sudah ada ya pengertiannya, yaitu kertas atau lembaran yang berisi pernyataan-pernyataan tentang data diri. Formulir diisi sesuai dengan data diri yang sebenarnya dan sesuai dengan kolom yang harus diisi. Jadi mengisi formulir itu harus data diri sebenarnya dan tidak boleh dibuat-buat. Pada umumnya, data diri yang harus diisi dalam formulir adalah nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan alamat. Kalian ketika mengisi formulir perlu menghindari coretan dalam pengisian agar tidak diragukan keaslian data dari formulir. Kemudian data yang diperlukan dalam mengisi formulir berbeda-beda ya. Jadi datanya itu sesuai dengan kegunaan formulir yang diisi. Umumnya, formulir dilengkapi dengan petunjuk pengisian formulir. Tujuannya yaitu memudahkan pengisi formulir dalam mengisi formulir. Nah, langkah-langkahnya ketika akan mengisi formulir, yang pertama pastikan membaca judul dan keterangan formulir. Yang kedua, membaca dan mengisi formulir sesuai petunjuk. Biasanya ada formulir yang ketika kita mengisi harus menggunakan huruf balok, kemudian menggunakan tinta warna hitam dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, memperhatikan bagian yang diisi dan yang tidak diisi. Jadi pada formulir itu ada bagian-bagian yang tidak perlu diisi. Kemudian mengisi data sesuai permintaan dan menjawab pertanyaan pada formulir dengan benar. Jenis formulir ada banyak, misalnya ada daftar riwayat hidup, kemudian ada juga formulir pendaftaran, kemudian ada juga formulir untuk wesel pos, jadi wesel pos itu digunakan di pos. Kemudian formulir anggota dan juga bisa dalam bentuk slip tabungan. Jenis formulir yang disertai fungsinya yang pertama adalah formulir pendaftaran, berfungsi untuk mengisi biodata yang bertujuan untuk mengikuti suatu kegiatan. Kemudian wesel pos berfungsi untuk mengirim uang kepada seseorang. Wesel pos kita gunakan di kantor pos. Yang ketiga, kartu anggota berfungsi untuk mengetahui seseorang telah menjadi anggota dari suatu organisasi atau kelompok. Kemudian yang keempat, kartu pos berfungsi untuk menulis dan mengirimkan surat tanpa amplop. Kartu pos sendiri adalah selembar karton tipis yang berbentuk persegi panjang. Yang kelima tadi sudah daftar riwayat hidup, berfungsi untuk menjabarkan identitas dan pengalaman kepada pihak lain. Kemudian yang keenam, slip menabung, biasanya di bank atau koperasi, berfungsi sebagai rincian penyetoran atau arsip untuk bank. Yang akan kita bahas lebih dalam adalah daftar riwayat hidup, yaitu formulir yang berisi tentang data diri seseorang secara lengkap. Isi dari daftar riwayat hidup adalah keterangan pribadi serta latar belakang pendidikan, baik formal maupun non-formal. Dalam membuat daftar riwayat hidup harus benar-benar sesuai dengan jati diri si pembuat. Kemudian, daftar riwayat hidup dapat berbentuk formulir atau narasi. Narasi itu biasanya dalam bentuk paragraf. Biasanya, formulir daftar hidup digunakan untuk keperluan mendaftarkan diri atau pelengkap dalam surat
lamaran pekerjaan, dan bisa juga untuk mendaftar keanggotaan organisasi. Nah, hal-hal yang harus kita perhatikan, yang hal-hal penting yang tercantum dalam riwayat hidup adalah yang pertama nama, biasanya nama lengkap dan disertai dengan nama panggilan. Yang kedua tempat tanggal lahir, yang ketiga umur, kemudian ada agama, alamat, dan riwayat pendidikan. Selain hal-hal tersebut, dapat pula kamu cantumkan hal lain yang menurutmu perlu, yaitu daftar prestasi, data keluarga, hobi, dan moto hidup. Kemudian petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Yang pertama, ketika kita menulis data pribadi, tuliskan data diri yang sesuai, misalnya nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, kode pos, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah bidang yang diminati, yaitu kalian harus menuliskan bidang atau hal-hal yang kalian minati. Yang ketiga, riwayat pendidikan. Tuliskan riwayat pendidikan sesuai dengan pendidikan yang telah ditempuh. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler dan kursus, yaitu kalian harus menuliskan kegiatan apa yang kalian ikuti. Kemudian kecakapan berisi tentang kecakapan atau keterampilan yang dimiliki. Selanjutnya kesimpulan, di sini kalian diminta untuk menuliskan sikap dan keterampilan menonjol kalian yang dapat mendukung bidang pilihan kalian. Nah, ini ada contoh daftar riwayat hidup. Jadi daftar riwayat hidup bentuknya itu bermacam-macam. Kalian bisa mencoba untuk googling atau mengecek di LKS ya. Di situ ada banyak sekali contoh daftar riwayat hidup berbagai bentuk. Nah, selain daftar riwayat hidup seperti sebelumnya, ada baiknya kalian juga bisa menulis riwayat hidup dalam bentuk narasi. Nah, pada layar ada 2 kolom. Yang pertama terdiri dari berbentuk paragraf, yang kedua cukup ditulis langsung nama lengkap, umur, tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Nah, jadi riwayat hidup dalam bentuk narasi ditulis dalam paragraf yang berisi cerita tentang diri sendiri. Dimulai dari nama, kemudian nama panggilan, usia, kemudian tempat tanggal lahir dan juga tempat tinggal. Kemudian ditambahkan dengan riwayat pendidikan, prestasi, dan lain-lain. Oke, sekian dari Bu Vera. Semoga yang Bu Vera sampaikan bermanfaat. Silahkan cek tugas di kolom deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.